Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم سهل لنا ذكر العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرق صافي وهب يا غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan iman, dan telah memberikan kita nikmat hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita jangan lupa selawat dan serta salam kepada junjungan kita, kepada penolong kita, kepada syafaat kita dan penolong kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarga-keluarganya, para zuriat-zuriatnya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'innya hingga hari yaumul qiyamah. Maka setelah itu, mari kita sama-sama tanamkan dalam diri kita, tancapkan dalam hati kita bahwa adanya kita di malam hari ini, dikumpulkan di pada malam mulia ini dan di bulan yang mulia ini, kita berharap untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan berharap mendapatkan ridho kekasihnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di pada malam hari ini, di bulan yang mulia ini, menjadi doa-doa kita dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun urusan dunia dan maupun urusan akhirat. Dan yang punya kerjaan, yang punya usaha, semoga Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan pekerjaan dan usahanya. Yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya zahir dan batin. Yang lagi sehat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesehatannya wa afiatinya adalah. Dan yang keluarga kita telah meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan mereka, Allah berikan rahmat kepada mereka, Allah terima amal-amal kebaikan mereka, dan Allah hapuskan amal-amal buruk dari mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin dan hadirat yang dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membacakan kitab, yaitu namanya kitab Ar-Risalatul Jami'ah, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zaid bin Alwi Al-Habsyi rahimahullah taala. Nah, para hadirin, sebelum kita mulai membaca kitab ini, kita bertawassul kepada beliau, kepada pengarang ini, supaya kita mendapatkan keberkahan yang banyak dari beliau. Al-Fatihah ila habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa ila Imam Muhammad bin Isa ila Muhammad Ahmad bin Isa wa ila Muhammad Muhammad bin Ali wa ala wa ila Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad wa ila sahih al-kitab Al-Habib Ahmad bin Zaid bin Ali Al-Haddad wa ahli jami' ahli Zambal wa
والفرات والأحزاب وجميع المسلمين والمسلمات ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين ورحمنا ورحمنا وسائر الصالحين ونختم بالمسلم والعافية وإلى حد النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang hadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai membaca kitab ini, kita ada catatan penting dan faedah-faedah tentang kitab ini supaya kita ada keinginan untuk membaca kitab ini lebih banyak, untuk mendapatkan dan memahami kitab ini. Mau diapain? Yang pertama yaitu namanya Ar-Risalatul Jami'ah. Ar-Risalatul Jami'ah. Ar-Risalah yaitu artinya buku catatan. Nah, Al-Jami'ah itu yang lengkap, yang komplit. Maka Ar-Risalatul Jami'ah dinamakan buku catatan yang komplit. Nah, kenapa dinamakan kitab ini buku yang lengkap, buku yang komplit? Sedangkan kitab ini tipis, nanti bisa dicek aja sendiri. Ini dikendorin dulu. Nah, kenapa dinamakan kitab kecil ini kitab yang lengkap dan komplit? Karena dalam kitab ini mengandung 3 poin yang penting dalam agama kita ini. Apa itu? Yang pertama yaitu ilmu aqaid, yaitu ilmu tentang akidah, ilmu tentang bagaimana cara kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama berkatakan, awal wajibin 'alal insani ma'rifatillah bistiqamah. Maka seorang hamba yang pertama yaitu apa? Yaitu harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab ini dijelaskan pertama yaitu bagaimana cara hati kita dan beribadah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dalam kitab ini diajarkan apa? Yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu bagaimana cara jasad kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua bagaimana cara jasad kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Jadi dengan bagaimana tata cara kita berwudu, tata cara kita menghilangkan hadas kecil dan besar, tata cara bagaimana kita sholat, tata cara kita bagaimana memberi zakat dengan benar. Maka ulama sudah diajarkan oleh ulama ilmu fikih ini supaya kita beribadah dengan benar, ada tata caranya. Dan yang ketiga, yang paling penting, yang terakhir yaitu ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf ya bagaimana cara hati kita, jasad kita dan ruh kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melakukan jasad kita, hati kita supaya berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bagaimana cara kita jasad kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kita memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan mengamal sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyakkan puasa, sholat, dan amal-amal yang baik untuk jasad kita. Jadi dengan amal-amal baik itu kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hati kita. Bagaimana cara hati kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengingat Allah, hati kita dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dekatlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir itu bagaimana cara kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu dengan yakin. Dengan yakinnya kita, ruh kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dekatlah hal ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Allah berfirman dalam hadis kursinya, fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in min khairin minhu. Yang artinya, jika hambaku mengingat aku dalam dirinya, maka aku ingat dia dalam dirinya, aku ingat nama dia dalam dirinya. Tapi jika hambaku mengingat aku dalam keramaian, maka aku akan mengingat nama dia dalam keramaian, di dalam para malaikat, pada ahlu sama, ini ahlu langit yang diwali Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita yakin bahwa hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala, maka dekatlah ruh itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga hadis Allah Subhanahu berfirman dalam hadis
Fungsinya inna dzanni abdi bimasa, bahwa sesungguhnya prasangkaanku kepada hambaku, yaitu tergantung persangkaan hamba kepadaku. Jika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat sama kita, lalu kita dekat sama Allah sama kita, maka dekatlah. Lalu jika kita yakin semoga doa-doa kita hanya kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan. Itu maupun itu di dunia dan di akhirat. Jadi dalam kitab ini disimpulkan ada 3 poin yang penting dalam agama kita. Yang pertama yaitu ilmu akidah, bagaimana kita mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bagaimana kita beribadah, jasad kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dan yang terakhir, ilmu tasawuf, yang bagaimana hati dan jasad kita dan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dalam faedah kitab ini yaitu kitab ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan cahaya. Dan juga beliau Habib Ahmad bin Zaid ketika mengarang kitab ini, beliau merangkum kitab-kitab Imam Ghazali. Jadi beliau merangkum kitab-kitab Imam Ghazali dari kitab Imam Ghazali dan mengarang dalam kitab ini. Dan juga ketika beliau mengarang kitab ini, beliau berdoa. Apa kata beliau? Man arafaha wa amila biha narju minallahi ayyakuna ahlul ilm zahir wa batinah. Ya, barang siapa yang tahu kitab ini dan mengamalkannya dan memahaminya, aku minta kepada Allah, kata Habib Ahmad bin Zaid bin Amin, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dia menjadi orang yang alim zahir dan batin. Apa itu alim zahir dan batin? Yaitu alim dengan ilmu syariatnya zahirnya dan batinnya supaya bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bersama untuk mempelajari kitab ini dan memahami kitab ini, dan insyaallah kita dimudahkan untuk mengamalnya kitab ini. Semoga kita menjadikan orang yang alim zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagaimana para ulama ketika mengarang kitab ini, beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa tujuannya para ulama ketika mengarang atau menulis atau melakukan sesuatu dengan mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ada 2 tujuan. Yang pertama itu apa? Yang pertama tujuannya itu mengenal. Yang pertama yang tujuannya itu mengamalkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam pendapat Imam Syafi'i, Bismillah itu termasuk ayat dari Al-Fatihah. Dalam pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan dalam pendapat Imam Maliki itu tidak termasuk, Bismillah tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Makanya para ulama ketika mengarang kitab dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena Al-Quran disusun oleh Rasulullah SAW dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah. Nah, apa dalam para ulama ada para memahami dengan kenapa kita dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa kita seorang hamba, tapi kita lebih patut dan lebih harus setiap melakukan aktivitas kita atau melakukan pekerjaan kita, contohnya makan atau minum, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang pertama. Beliau, para sholihin, para ulama memulai dan mengarang kitabnya dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua apa tujuannya para ulama memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Yaitu dengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud, kullu amrin dzibari la yubda'a bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Yang artinya setiap perkara yang penting, perkara yang baik itu tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa terputus. Apa artinya? Maknanya ini terputus, yaitu terputus keberkahannya. Ini qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Nah, makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita setiap perkara kita yang baik, perkara kita yang penting dalam syariat itu kita dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa perkara yang penting dalam syariat? Yaitu seperti perkara kita yang penting dalam hidup kita. Contoh apa? Contohnya apa? Yaitu makan, minum, tidur atau mau kerja. Semua aktivitas kita yang baik dan yang dalam syariat itu kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada sebuah cerita. Ini ada 2 pasangan suami istri. Nah, suami istri ini istri yang solehah. Nah, istri ini selalu melakukan aktivitasnya ketika bersih rumah atau masak, selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim,
suaminya ini kesal, kenapa baca Bismillahirrahmanirrahim terus. Nah, sampai suami ini ngetes. Jadi suami ini mempunyai emas. Nah, punya emas, jadi suami ini suruh istrinya, istri ini simpan emas ini ya di mana. Ketika istrinya simpan, nah suami ini perhatikan di mana disimpannya itu. Nah, suami ini seorang nelayan. Nah, jadi ketika malam-malam itu suami ini ngambil emasnya ini yang disimpan oleh istrinya ini. Nah, dibawa sama suaminya. Nah, bingung suami ini kira di mana ditaruhnya. Kalau ditaruh di tempat yang lain pasti bakal diambil orang. Nah, suaminya karena dia nelayan, jadi dibawa ke nelayan, dibuang ke laut. Jadi emas ini dibuang. Nah, ini sobat gak bakal ada yang ngambil nih emas ini. Soalnya kan gak mungkin di tengah-tengah laut ada yang ngambil emas. Siapa juga yang mau ngambil? Nah, jadi ketika istrinya ke pasar sore ini ke pasar. Nah, beli bahan-bahan buat masak. Nah, ada orang jual ikan besar. Jadi ada orang jual ikan itu besar, tapi harganya murah. Nah, istrinya lihat, oh ini ikan besar tapi murah. Ya udah saya beli aja. Jadi dibeli sama istrinya. Dan habis itu pas nyangin ya baca Bismillah, mau masuk rumah baca Bismillah, mau nyangin baca Bismillah. Nah, pas disiangin ikan itu keluar emas itu. Nah, kaget istrinya. Ya udah disimpannya sama istrinya. Nah, pas ketika suaminya itu datang ke rumah, ya istrinya bilang, suami ini ada emas. Langsung kaget suaminya itu, karena suaminya sudah bersangka, udah ngetes istrinya ini dengan selalu baca Bismillah. Tobatlah suaminya itu. Nah, fadilah dengan baca kita selalu membaca Bismillah itu banyak. Yang terutamanya itu apa? Kita selalu baca Bismillah itu kita selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bertakwa, kita takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Nah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mudahkan jalannya, Allah berikan solusinya. Itu balasannya orang-orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah berikan rezekinya tanpa ada yang kira-kira. Ini balasan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang bertakwa. Maka dengan kita selalu memulai aktivitas kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu bisa menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu ada dua tujuan para ulama memulai mengarang kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini ada maknanya. Kalau dimaknakan dari Indonesia, gitu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Itu bahasa Indonesianya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada setiap kata, ada setiap kalimat itu ada maknanya. Jadi dalam Bismillahirrahmanirrahim ini ada 5 kata. Yang pertama alba, isim Allah yang Jalalah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi ada 5 kata. Yang pertama alba, Bismillah, yang artinya dengan. Albi. Nah, dalam bahasa al-musahabatu ma'atabarruk.